She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Karisma Ainun Kurotin dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Wali Songo Semarang, tim KKN Mandiri Intensif Terpadu ke-11 Kelompok 24. Di sini, di video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait kuliah sambil kerja, kenapa tidak? Begitu. Nah, langsung saya mulai saja, dan semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang sedang membutuhkan informasi terkait yang masih bimbang, kenapa sih harus kuliah sambil kerja, apa sih manfaat kuliah sambil kerja, ataupun apa sih mbak tips dan trik agar kita bisa tetap melanjutkan kuliah di sambil kerja seperti itu. Nah, di sini pertama-tama saya akan menyampaikan dulu manfaat kuliah sambil kerja. Ada 5 manfaat kuliah sambil kerja dari sumber yang saya baca. Yang pertama, selangkah lebih maju. Nah, kenapa kok selangkah lebih maju? Jadi di sini apabila kita kuliah, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan berbagai banyak pengalaman. Namun, apabila kita kuliah sambil kerja, apabila kita lulus menjadi seorang yang bisa dikatakan fresh graduate, di sini kita tidak hanya cuma fresh graduate, kita sudah punya pengalaman sedikit terkait bekerja. Jadi fresh graduate di sini bisa dikatakan fresh graduate yang siap maju dan juga siap berkompetisi, berbeda dari yang hanya fresh graduate seperti itu. Nah, lanjut di manfaat kedua, yaitu meningkatkan kualitas diri. Nah, memang ini termasuk yang paling utama juga ya. Kualitas kita akan sedikit berbeda dari yang tidak mengalami proses kuliah dan juga bekerja. Yang pertama, kita memiliki wawasan yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan akademik, namun juga praktek maupun ilmu bisa kita langsung sampaikan tanpa harus menunggu lulus. Yang kedua adalah kita lebih terlihat mandiri, dan ketiga adalah dewasa. Dan di samping itu, contoh kalian memiliki basic dalam pembelajaran kalian atau performa kalian dalam kuliah tidak terlalu baik atau tidak terlalu berprestasi, namun dengan adanya kalian mengikuti menginginkan atau menjalani kuliah sambil bekerja, otomatis kualitas diri kalian akan sedikit lebih meningkat meskipun kalian prestasi akademik di dalam sekolah kurang baik seperti itu. Lanjut, cermat dalam bagi waktu. Nah, di dalam segala aktivitas apapun, waktu memang sesuatu yang sangat penting, apalagi terkait kuliah sambil kerja. Nah, itu nomor 1 adalah waktu. Kok bisa ya orang kuliah sambil kerja? Kayak nggak sampai gitu pikirannya. Nah, salah satunya bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kita tidak terjadi bentrok jadwal. Nah, ini nanti bisa masuk di tips dan triknya, tapi akan saya sampaikan sedikit. Memang sebelum kita bekerja, alangkah baiknya kita tuh menyampaikan kalau memang kita sambil kuliah atau kita sambil bagaimana seperti itu. Jadi dari perusahaan ataupun dari bos kita yang ingin kita ingin kita lamar menjadi karyawan, contohnya seperti itu, mengetahui
seluk-beluk kita, background kita. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Lanjut, membagi waktu untuk belajar. Nah, memang sebenarnya kita apabila belajar tentang fakta, tidak selalu setiap hari kita tuh belajar ataupun sama sekali tidak ada waktu istirahat. Nah, jadi memang saat kita kuliah tidak memungkiri kita harus di universitas sehari full. Bahkan ada yang memang jadwal kuliahnya hanya 2 jam dalam sehari. Bahkan ada juga yang libur seperti itu. Nah, alangkah baiknya sehabis bekerja atau apa, kita manfaatkan dengan sangat waktu yang tersedia untuk belajar. Memang sepenting itu arti waktu bagi seseorang yang kuliah sambil bekerja, agar tetap berjalan keduanya, seperti itu. Lalu memanfaatkan waktu istirahat. Nah, memang sangat capek ya kalau dikatakan kuliah sambil bekerja. Jujur, memang sangat capek. Jadi kita lebih paham arti dari istirahat tersebut. Kita memanfaatkan dengan sangat istirahat, meskipun itu hanya 15 menit, kita bisa memanfaatkan itu dengan sangat. Nah, itulah berbagai manfaat. Salah satu manfaat juga pentingnya belajar. Itulah macam-macam arti penting manfaat dari seorang yang kuliah sambil kerja dalam memprioritaskan belajar, istirahat, dan juga hal-hal penting lainnya. Dan ada lagi yaitu jadi lebih kuat. Nah, di sini lebih fokus pada mental. Jadi memang contoh saya sendiri, dari awal mental itu bisa berhubungan dari teman, bisa berhubungan dari prestasi kita juga di sekolah, maupun dari keluarga kita sendiri atau orang tua kita sendiri. Nah, kebanyakan memang kalau kita mengobrolkan hal ini kepada orang tua, mungkin mereka tidak menerima apabila kita ingin sambil bekerja atau ini sambil bekerja. Nah, memang itu adalah suatu mental tersendiri ya, dimana kerja yang memang kita pada waktunya yaitu setelah lulus, dan kerja yang letaknya di tengah-tengah proses pembelajaran, otomatis orang tua akan menolak. Nah, di situ kadang di saat kita sedang capek-capeknya, itu ada mental tersendiri yang mengatakan, ya Allah, aku kok kerja bareng, seperti itu. Jadi ada keluh kesah yang mana mau diceritakan kepada siapapun masih menjadi keluh kesah tersendiri bagi seseorang yang melakukan kuliah sambil bekerja. Dan yang terakhir, manfaatnya yang sangat penting juga yaitu mendapatkan relasi. Nah, apabila kita masuk di dalam dunia pekerjaan, maupun itu perusahaan, maupun itu dunia karyawan sebagai kerja short time seperti karyawan di rumah makan seperti itu, bahkan di outlet kecil pun, di situ kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan relasi. Relasi ini sendiri bisa datang dari bos kita atau pemimpin kita, dan juga karyawan lain maupun pelanggan. Jadi kita mendapatkan banyak pengalaman dari bos kita dan juga karyawan kita yang sharing juga terkait pengalaman bekerja, yang mana bisa kita jadikan relasi juga di masa depan maksudnya. Dan juga pelanggan kita yang memang tidak sedikit dari mereka juga melakukan interaksi dengan kita, curhat atau kok enak sih mbak, kok ini. Jadi memang bisa juga mereka malah, meskipun kita karyawan, ada hubungan ikat dari mereka ke kita yang memunculkan rasa seperti mbaknya kok baik, kok enak. Bisa juga mereka apabila kita menjual sesuatu atau memasarkan produk sesuatu kepada mereka, mereka jadi mengetahui background kita, oh mbaknya baik, jadi mereka bisa menerima kita karena memang bukti dari
kitanya sendiri, seperti itu. Itu terkait relasi. Nah, lanjut sekarang kita akan langsung ke dalam tips dan trik bagaimana seseorang bisa sukses menjalani kuliah sambil bekerja. Untuk tips yang pertama yaitu kita tetapkan dulu prioritas kita, kuliah dan bekerja. Dari sini saya tidak mengetahui apabila seseorang ingin menjalankan keduanya dengan lancar bagaimana tipsnya, namun dari saya sendiri harus memprioritaskan dulu salah satu. Contoh, saya sendiri dulu adalah kuliah, fokus ke kuliah karena memang kerja saya anggap sebagai sampingan. Nah, dari situ jadi yang harus saya lakukan adalah mengatur bagaimana kerja tersebut memang di luar dari jam kuliah kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan meskipun jam kerja tersebut kok ternyata ada suatu ketika menyuruh kita untuk bekerja pada waktu kita di saat kuliah, ya mau nggak mau saya harus tetap menomorduakan pekerjaan tersebut dibanding kuliah saya. Nah, apabila nih ada yang kerja sambil kuliah, nah jadi menomorsatukan bekerja, kita bisa banyak sekarang kuliah yang memfasilitasi kuliah di Sabtu Minggu. Jadi untuk Senin sampai Jumat atau Sabtu kita fokus ke dalam pekerjaan kita, begitu. Jadi memang tidak ada alasan lagi untuk kita menambah kualitas kita melalui kuliah sambil kerja, karena memang banyak sekali tipsnya, termasuk yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah komunikasikan dengan perusahaan maupun bos kalian. Nah, ini biasanya banyak yang diam-diam tidak mengatakan dia kuliah atau tidak mengatakan kepada wali dosen kalau kita sambil bekerja, seperti itu. Padahal memang konsultasi tersebut tidak sepele, namun tidak apa-apa meskipun kita konsultasikan, karena tak jarang perusahaan maupun bos kita tidak mempermasalahkan kamu sambil kuliah. Banyak yang masih tetap menerima selagi memang kualitas kita bagus di situ, begitu. Jadi efek bagusnya kalau kita berkonsultasi atau mengatakan sejujurnya status kita baik bekerja maupun kuliah kita, apabila ada keadaan yang mendesak, contoh di kuliah ada UTS, UAS, seperti itu, kita omongkan baik-baik, beliau pasti akan memahami keadaan kita, begitu. Jadi hubungan kita dengan atasan kita tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengatur waktu. Nah, ini kembali tadi sudah saya sampaikan tentang manfaatnya, yaitu mengatur waktu belajar, waktu istirahat. Bagaimana caranya agar tetap berkesinambungan dan berjalan dengan lancar? Karena memang di sini hubungannya tentang waktu itu sangat perlu difikirkan matang-matang sebelum kita benar-benar ingin terjun ke dalam dunia kuliah sambil bekerja. Lanjut ke pertahankan nilai kuliah. Nah, ini juga kembali ke dalam waktu. Jadi apabila kita memiliki waktu luang yang lebih, apabila kita selesai bekerja, selesai berkuliah seperti itu, alangkah baiknya kita memanfaatkan waktu yang lebih untuk mengerjakan tugas ataupun bertemu teman untuk belajar bersama. Nah, karena memang tidak semua pekerjaan mengharuskan kita 24 jam itu untuk bekerja ataupun setengah darinya atau seperti apa. Memang biasanya tetap ada waktu, baik itu 2 jam, 3 jam untuk kita sendiri memfokuskan tugas yang sekiranya penting, seperti itu. Jadi menurutku tidak perlu ditakutkan, karena memang saya sendiri juga alhamdulillah berjalan sesuai begitu. Nah, lanjut ke performa dalam bekerja. Ini juga terkait waktu juga ya. Jadi ini efek kalau orang yang memang tidak memanfaatkan waktu terkait belajar dan istirahat, ini fokus ke istirahat, jadi dia tidak memanfaatkan waktu istirahat dengan baik,
Jadi kadang efek buruknya bisa mempengaruhi ke dalam performa pekerjaan kita. Misal kita terlambat dalam kerja, misal ternyata pada saat melayani pembeli kita menjadi kasar ataupun kurang sabar seperti itu. Inilah pentingnya kita dalam mengatur waktu. Ini juga bisa berhubungan dengan mental kita. Jadi semua yang saya sampaikan itu sebenarnya lebih ke mental, karena memang mental seseorang yang mau benar-benar ingin masuk ke dalam dunia kerja sambil kuliah itu memang mentalnya benar-benar diuji. Baik, beberapa faktor yang memang harus dikorbankan, yaitu izin dari orang tua juga, kadang ada yang izin, kadang yang enggak, nilai, lalu waktu kita, waktu bermain dengan teman, waktu lain-lain, istirahat juga kita juga kepotong seperti itu. Begitulah. Lanjut dalam memanfaatkan istirahat. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Betapa pentingnya arti kata istirahat bagi seorang yang memang sudah memutuskan untuk bekerja. 15 menit, 5 menit itu bahkan penting sekali. Begitu. Jadi kalau kita memang memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, banyak sekali hal atau pengalaman yang kita dapat, baik dalam meningkatkan kualitas diri. Memang diri kita memang kualitasnya meningkat karena dari pembagian waktu, kita cekatan dalam mengerjakan sesuatu. Memang inilah yang bisa dinamakan benar-benar fresh graduate yang siap kerja dan juga siap berkompetisi, seperti itu. Jadi jangan takut ya untuk melakukan kuliah sambil kerja, namun sebelumnya matang-matangkan dulu niatnya, seperti itu. Kita selain itu juga bisa meringankan beban orang tua, dan juga bisa apabila dirinya sendiri merasa kalau kebutuhan sehari-harinya cukup tinggi melalui bekerja, dia juga bisa menghidupi dirinya sendiri lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Cukup sekian. Apabila ada tutur kata ataupun pesan informasi yang saya sampaikan kurang berkenan dan salah seperti itu, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What it feels like, just throw me a dime. If everything was good